Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru Indonesia yang luar biasa dan hebat. Pada kali ini, perkenalkan saya Ahmad Muzamil, guru SMA Negeri 1 Tanjung Umi, Kabupaten Bangkalan. Sekedar akan memberikan sebuah pengembasan kepada rekan-rekan guru yang hebat dan luar biasa se-Indonesia terkait dengan pembelajaran seri asesmen kompetensi minimum, yang mana AKM ini merupakan program pemerintah untuk memetakan kualitas pendidikan di negara kita sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang hebat dan luar biasa pula sesuai dengan guru-guru yang hebat dan luar biasa. Para guru yang saya hormati, perkenankan saya memberikan materi pengimbasan tentang asesmen kompetensi minimum. Selamat mengikuti. Yang pertama, para guru, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, mutu setiap madrasah, dan mutu setiap program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didiknya yang mendasar, yang meliputi 3. Yang pertama adalah literasi, yang kedua numerasi dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu A, atau yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau yang dikenal dengan AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Selanjutnya, para guru yang hebat dan luar biasa, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat dalam rangka memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, para rekan guru hebat dan luar biasa, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu, dan yang kedua untuk mengetahui kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan itu antara kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Ini yang perlu kita gali bersama, mengapa harus ada asesmen nasional. Selanjutnya, para rekan guru yang hebat dan luar biasa, tujuan dari asesmen nasional adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang bagaimana karakter esensi sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah, dapat mendorong Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Begitu pula, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen nasional diberikan kepada peserta didik bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik
yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Namun, hasil asesmen nasional itu adalah untuk melihat bagaimana kualitas pembelajaran, bagaimana kualitas lingkungan sekolah, dan survei karakter terhadap kebiasaan-kebiasaan peserta didik dan di suatu lembaga pendidikan. Asesmen nasional juga tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil pendidikan peserta didik secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan yang ada di negara kita ini. Selain itu, para guru yang hebat dan luar biasa, asesmen nasional juga sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem. Asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Begitu pula, laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin dalam tanda petik atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Sekarang kita masuk kepada apa sih yang dimaksud dengan minimum pada AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika peserta didik. Adapun konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya bersifat minimum. Sekarang, apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM, para rekan guru yang hebat dan luar biasa, mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau kata lainnya adalah numerasi peserta didik. Sementara survei karakter mengukur bagaimana hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia itu harus memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, 1. Beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Bernalar kritis. Dan yang kelima, mandiri kreatif. Itu perbedaan AKM dan survei karakter para rekan guru. Sekarang, survei lingkungan. Survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim yang ada di sekolah tersebut yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif responden masing-masing. Para rekan guru, ini adalah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah konten. Literasi membaca adalah teks informasi dan sastra, sedangkan di numerasi ada aljabar, ada bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Proses kognitif. Di literasi membaca, komponennya adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran, sedangkan di numerasi menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Pada konteks,
Konteks di literasi membaca adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan di numerasi ada personal, sosial budaya, dan saintifik pula. Nah, bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional para guru ini ada 5 bentuk soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, di mana peserta didik hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam suatu soal. Sedangkan yang kedua, pilihan ganda kompleks, di mana peserta didik dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam suatu soal tersebut. Yang ketiga, soal menjodohkan, di mana peserta didik dapat menjawab dengan cara menarik garis dari suatu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan dari pertanyaan yang dimaksud. Yang keempat, isian singkat. Peserta didik dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Sedangkan yang kelima adalah uraian, di mana peserta didik dapat menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Serba banyak soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik pada saat mengikuti AKM. Untuk peserta didik kelas 5 akan mengerjakan sebanyak 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan peserta didik untuk kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan sebanyak 36 soal. Sekarang ada pertanyaan, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama juga berbeda? Tentu tidak. Karena AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari oleh semua peserta didik tanpa membedakan peminatannya, tanpa membedakan mapel tertentu. Oleh karena itu, seluruh peserta didik akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks yang beragam, materi kurikulum lintas mata pelajaran, dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Para rekan guru Indonesia yang hebat dan luar biasa, Anda semua bisa mengakses soal-soal AKM ini di link yang saya tampilkan ini, mulai dari Pusmenjar, Kemendikbud, dan seterusnya. Ini adalah link-link soal yang dapat rekan-rekan lihat seperti apa sih soal asesmen nasional itu atau asesmen kompetensi minimal yang akan diikuti oleh peserta didik kita. Saya kira itu para rekan guru Indonesia yang hebat dan luar biasa. Sekelumit penjelasan tentang asesmen nasional yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan guru Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala ketaksempurnaan, kehilafan, dan tutur kata yang apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.